dalam Kejadian 1 berisi tentang Allah melakukan penciptaan. Hingga pada ayat ke-26, Allah berfirman, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Perhatikan penggunaan kata kita. Baiklah kita, dan gambar dan rupa kita. Mengapa ketika Allah berfirman tidak berkata, "Baiklah aku, gambar dan rupaku"? Kita tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kata kita merupakan bentuk jamak, sehingga ada indikasi adanya pribadi lain yang terlibat ketika manusia diciptakan. Dan siapakah pribadi lainnya yang dimaksud? Saat ini masih menjadi perbedaan penafsiran. Pandangan pertama, Allah sedang berbicara kepada para malaikat atau sidang ilahi. Pandangan ini datang dari kalangan Yahudi Rabinik, sehingga makna kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 adalah Allah berbicara kepada para malaikat atau sidang ilahi. Ini senada dalam kutipan buku The Wycliffe Bible Commentary dan The JPS Torah Commentary. Jika kita perhatikan, sesudah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan tugas kepada manusia, seperti yang tertulis pada Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan ini juga berlaku kepada malaikat maupun ciptaan Allah lainnya untuk ikut andil dalam karya dan rancangannya, sehingga memungkinkan Allah meminta peran serta malaikat dalam proses penciptaan manusia. Namun pandangan ini, menurut beberapa kalangan, bertentangan dengan ayat Alkitab, di antaranya Mazmur pasal 148 ayat 2. Karena Allah tidak memerlukan persetujuan malaikat dalam penciptaan manusia, dan Kejadian pasal 5 ayat 1. Karena manusia diciptakan menurut rupa Allah, bukan malaikat. Pandangan kedua adalah Bapa berbicara kepada pribadi Anak dan Roh Kudus. Pandangan ini datang dari umat Kristen Trinitarian. Penggunaan kata kita menguatkan pandangan tentang Tritunggalan Allah, walaupun tidak semua penafsir Kristen sepakat atas pandangan bahwa penggunaan kata kita merupakan bentuk ketritunggalan Allah. Mereka berargumen bahwa Trinitas tidak diwahyukan sampai Perjanjian Baru. Tetapi bagi kaum Kristen Trinitarian, justru hal ini merupakan embrionik atau permulaan tentang siapa pribadi Allah sesungguhnya. Bagi kaum Kristen Trinitarian, beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama telah memberikan gambaran tentang ajaran Trinitas. Berikut ini beberapa bagian dalam kitab Perjanjian Lama yang dimaknai sebagai Trinitas. Kejadian pasal 3 ayat 22, ketika Allah berfirman juga menggunakan kata kita. Berikutnya dalam peristiwa Menara Babel, Allah berfirman di dalam Kejadian pasal 11 ayat 7. Dan pada ayat berikutnya, diketahui bahwa Tuhanlah, bukan malaikat, yang mencerai-beraikan manusia. Berikutnya di dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1. Mazmur ini dimaknai sebagai Yesus Kristus sebagai pribadi Anak. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 4, bagi umat Kristen Trinitarian, juga dimaknai sebagai Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Pandangan sama juga dinyatakan oleh John Witherspoon dalam tulisannya On the Purity of the Heart, dan tulisan Dr. Henry M. Morris dari Institute for Creation Research, His Own Name. Walaupun penafsir Yahudi, antara lain Rashi, menafsirkan ayat ini sebagai Nabi Musa.
Keyakinan akan makna ketritunggalan Allah dalam bagian kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 semakin kuat karena pada beberapa bagian ayat Alkitab Perjanjian Baru memuat keberadaan Yesus Kristus sebagai anak sudah ada jauh sebelum masa Perjanjian Baru di dalam peristiwa ketika Yesus akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-18 juga dijelaskan tentang pribadi Yesus. Pandangan ketiga adalah Allah sedang berbicara kepada keagungannya sendiri. Baik di sana ada firman-Nya, roh-Nya, kehendak-Nya, dan lain-lain. Pandangan ketiga muncul karena Allah terlalu agung untuk berbicara dalam bentuk tunggal, sehingga memungkinkan Allah berbicara tentang dirinya sendiri dalam bentuk jamak. Dan kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tidak diartikan bahwa Allah lebih dari satu. Itulah 3 pendapat tentang makna kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan mayoritas pendapat yang pertama dan yang kedua yang paling banyak diikuti. Lalu, bagaimana dengan pendapat Anda?